kenahnya. Nah, ada, saya bukan ngada-ngada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan dua. Jangan. Terobah sama selawat. Selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya. Buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek. Pak Polsek, oke, setuju. Jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ. Nanti mereka sudah mabuk, baru datang saya, assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Enggak ada, istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti kurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti kurban seekor lembu,
datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar, pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah, dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis, Ustaz saya, kamu menyesal minjam uang. La illallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit sobek, dijahit sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid.
Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah, berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang, masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah, sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan, digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insyaallah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz sudah siap nih setelah pensiun nanti. Emangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh
maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka ke siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah kuceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i. Siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai. Siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat.
Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk, tidak ada cara lain kecuali ridho kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam, ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf, saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya hari cebok nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan. Waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7, bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya
hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan kena penyakit medco, sapi, gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah, tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu toib baik, sekarang toib. Itu seperti apa? Sahabat-sahabat yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, dimanapun ingin membuat yayasan, maka buatlah yayasan. Ada pembina, ada pengawas, ada ketua, sekretaris, bendahara, menurut hukum yang diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia, terdaftar di Menhukham. Setelah itu dia punya aset, maka asetnya itu diatasnamakan wakaf. Pengurusan wakaf di BPN, Badan Pertanahan Nasional, mendapatkan 2 prioritas. Yang pertama, disegerakan dari nomor antrian, dan yang kedua, gratis. Begitu kata Kepala Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka ditulislah di situ, pemilik tanah adalah yayasan wakaf. Maka tidak bisa personal dari yayasan itu menjual. Dia bisa dipidanakan, bisa masuk penjara. Nah, setelah selesai administrasi masalah surat menyurat, maka tanah tersebut mesti dipikirkan wakaf produktifnya dulu. Apa kira-kira aset yang menguntungkan? Kalau di perkotaan, ruko yang asli jelas disewa, ada hasilnya. Hasilnya itulah untuk membiayai sekolah tahfiz gratis, sekolah macam-macam. Nah, maka ketika sudah dapat tanah, buatlah penggalangan dana. Jamaah semuanya penggalangan dana, kirimkan segala macam untuk membangun ruko, supaya tidak seumur hidup meminta-minta. Setelah dibangunkan ruko, dibangunkan klinik, dibangun, lalu kemudian siapa saja yang mau sewa. Uang sewanya dipakailah untuk gaji guru, untuk sekolah tahfiz, untuk anak yatim, fakir miskin, duafa, free. Lalu kemudian pengelola, pembina, sekretaris, bendahara, ketua, pengawas, sebagai pengelola nazir wakaf boleh mengambil keuntungan, diadakan evaluasi tahunan sebanyak 10%. Diatur dalam fikih Islam dan diatur dalam Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Halalan thayyibah. Wallahu a'lam. Mana sih? Ya, untuk wakaf itu kan kita ada laporan, misalkan kayak tadi kan kita hanya boleh pengurus 10%. Nah, itu apa ada dari MUI, apa KUA yang khusus mengaudit, atau jamaah punya hak untuk meminta laporan aset atau laporan pengeluaran keuangan? Perlu kita pahami bahwa kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada audit dari manapun yang mengaudit lembaga-lembaga yang mengatasnamakan wakaf. Maka dia bebas saja. Paling-paling nanti kenanya di pajak, karena pajak luar biasa. Adapun wakaf
Allah Ta'ala sajalah yang mengawasinya. Akhirnya orang bisa saja curang dan lain sebagainya. Maka kalau tidak punya tanggung jawab, tidak punya amanah, maka sesungguhnya itu hanya akan memberatkan kita di hadapan Allah. Tapi jangan sampai ketakutan-ketakutan ini membuat kita menyekat amal orang baik. Maka Ustaz Somad, kami mau berwakaf gimana? Nih, salurkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami mau ngasih beras. Nih, Yayasan Wakaf Hajah Rohana. Berbagi. Berbaginya itu sedekah. Kalau kau mau sedekah, kasihkanlah. Tapi kalau sampai pribadi, maka kita khawatir tidak sampai sasaran. Karena dalam Islam yang membedakan sesuatu itu adalah akadnya. Ada akad jual beli, ada akad pinjam meminjam, ada akad bagi hasil, ada akad wakaf, ada akad sedekah, ada akad zakat. Ini akadnya apa? Saya sudah transfer kemarin ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Apa akadnya? Jadi kalau nanti lihat saya kemana-mana tulis Pak Haji, langsung mana spidol tadi, mana spidol, tulis. Kenapa sih Ustaz ini? Lupa, saya kan singgah-singgah nih. Habis dari sini nanti ke Aceh, nanti ke Medan. Apa itu tulis itu? Wakaf. Saya sampaikan foto dengan Ustadz Al-Nob. Berarti ini nanti untuk beli semen, karena tanah udah ada. Untuk beli semen, untuk bangunan, supaya akadnya jelas. Sebab kalau tidak, setiap perak itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Amal tak banyak, hisabnya lama. Udahlah, amal tak banyak, hisabnya lama. Berapa itu tanggung jawab kepada umat? Nauzubillah. Kalaupun anak cucu kita berebut kelahi, biarlah mereka, nauzubillah, andai kelahi, biarlah mereka kelahi memperebutkan harta kita. Jangan memperebutkan harta umat. Kelahi itu anak Ustaz. Memperebutkan harta siapa? Harta umat. Nauzubillah. Poinnya jamaah minta laporan aset kayak itu nggak boleh. Umat Islam mesti mengontrol. Umat Islam, jamaah masjid, jamaah pengajian yang meminta, Assalamualaikum Pak, kami minta, dia ingin menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Mestinya yayasan punya kesadaran membuat laporan tiap bulan. Kita biasakan tradisi setiap Jumat kedua kita sholat Jumat, pulang sholat Jumat kita ke kantor, habis itu kita evaluasi, laporkan. Semua laporan hasilnya share supaya umat tahu. Karena kalau tidak, nanti akan tertutup, nanti akan tidak transparan. Berawal, ingat, kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu juga sering terjadi pada pengelolaan masjid, Ustaz. Ketika tidak transparan, sehingga jamaah pada bertanya gitu kan. Pengelolaan masjid adalah wakaf. Pengurus masjid adalah nazir. Tanah masjid, tanah wakaf. Bangunan masjid, bangunan wakaf. Duit yang masuk, akadnya macam-macam. Yang habis, sedekah. Maka diumumkan transparan. Nah ini sebenarnya ada lagi, karena kita sebagai bendahara umum di Al-Mukarramah, ketika terkena COVID, kemudian untuk gaji marbot itu sama security dan imam berapa itu bisa 40 juta. Kemudian kita nggak ada dana. Akhirnya ada dana anak yatim piatu itu senilai 45 juta. Kemudian kita menurut ketua umumnya keluarkan duit gaji dulu.
Nah, setelah itu kita pun bertentangan sama beliau, jangan, lebih baik kita talangin dulu gitu kan, jangan, lebih baik ini dulu pakai, nanti kita ganti. Nah pas bulan Muharram itu kita tidak mengeluarkan karena dananya dipakai buat gaji marfut. Akhirnya kita pun ya dengan antusias bareng-bareng yuk kita, karena ada dana, kita tarik beberapa jamaah yang memang donatur untuk membantu mengeluarkan dana yatim tersebut. Waktu itu kita dapat cuma 20 juta dan kita keluarkan untuk kegiatan masalah yatim piatu. Nah kemudian apa kita itu wajib mengganti setelah ada dana, Ustaz, dari dana masjid misalnya untuk mengganti dana yatim piatu itu? Ini menjadi problem buat kita pribadi. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim naro, mereka memakan dalam perut mereka itu naro, api neraka. Jadi setiap program itu ada rekeningnya. Program ini, program ini, program ini. Program wakaf Quran, ini rekeningnya, duitnya segini. Program untuk beli kitab, ini program ini. Program YTWU sekarang 12 sampai 15. Ternyata program wakaf kelas, tiba-tiba karena wakaf kelas ini dipakai, misal duitnya tinggal 5 juta. Sementara program wakaf Quran banyak. Kita alihkan pos sajalah. Kita alihkan wakaf ini, pindahkan kemari. Maka sesungguhnya siapa nanti yang akan mengganti ini? Ya kalau pengurus ini ingat. Begitu dialihkan, transfer, mati pengurus. Sementara itu bukan punya kita, ya umat. Umat yang mana? Umat sendiri, umat milik umat, umat di zaman ini, umat di zaman ini. Jadi ketika kita buat yayasan, itu umat di zaman. Seluruh dunia ya ada umat. Ini tanah wakaf nih zaman ini 1442 zaman ini. Ini tanah wakaf milik umat ini. Datanglah umat Islam dari India. Dia ada jatah. Karena dia sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Sedunia kena itu. Datang umat Islam dari Amerika. Karena tidak ada dalam Islam itu batasan suku, batasan daerah. Masjid Masjid Sunda masuk orang Batak. Kumaha atuh, aku dari Medan, kata dia. Enggak, mohon maaf Pak, ini enggak ada. Karena dalam Islam asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah masuk. Bahwa yang berwakaf orang Jawa bisa saja. Wakaf Masjid Minangkabau, wakafnya, pemanfaatannya umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umatnya satu, kiblatnya satu, wa ana rabbukum fa'budun. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut buat lembaga wakaf. Silakan. Maka saya menggalakkan sahabat-sahabat buatlah ganti uang masih hidup. Udah ada sih, datanya udah ada ngumpul lagi kan karena COVID aja. Sebenarnya kalau nggak COVID sih kita nggak ada problem. Bagaimana dengan itu Madinah dan Mekah? Ini termasuk wakaf umat dulu juga. ngambil jatah, Kita juga dapat gitu. ngambil jatah. Tanah Masjid Nabawi
adalah wakaf. Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dengan duit mereka wakaf. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurithu. Kami Nabi tidak mewariskan harta kami. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan ini shadaqah, kata Nabi. Maka Nabi tak ada meninggalkan harta warisan. Habis semua tinggal. Lalu kemudian itu milik umat, dikelola. Wakaf Nabi, wakaf Utsman bin Affan, wakaf umat Islam, maka dikelolalah, dipakai untuk umat, semua umat Islam. Lalu kenapa kita dari Indonesia masuk mesti pakai paspor mesti? Itu kan pakai paspor tuh sejak aturan PBB dulu. Datang Syekh Nawawi Al-Bantani, pergi sana, menginap di situ. Dan tanah yang dibeli oleh Sultan Aceh sampai hari ini wakafnya dinikmatilah oleh pelajar-pelajar dari Aceh. Makanya kalau kami pergi haji, umroh dari Kairo, anak-anak Aceh itu tak perlu cari hotel karena ada di situ rumah Aceh, wakaf dari Sultan. Tidak mau pemerintah Saudi menyerahkan ke Republik Indonesia karena dulu kesepakatannya antara Sultan. Tahu dia ini kalau serahkan habis ini. Mainin menjatah. Kolam akan jadi hotel. 3 menit lagi selesai. Tangan lagi. Untuk warisan. Jadi gimana cara memberikan warisan? Karena setelah dibagikan ada salah satu ahli waris yang keburu meninggal. Itu yang kedua, kalau warisannya berbentuk satu-satu dulu. Ada orang meninggal tahun 2010. Secepat-cepatnya habis takziah bagikan, supaya tak jadi masalah. Karena bisa jadi hari ini mati, besok mati pula dia. Paling tidak dia sempat menikmati. Ditahan, zalim. Karena kalau dibagi, meninggal orang, dibagi hari ini, sempat dia bersedekah, sempat dia berwakaf. Ini ditahan, berarti kau zalim. Dia tak sempat menikmati, dia tak sempat beribadah. Terhalang ibadah dia juga gara-gara. Maka bagikan. Oke, karena kita tak ngaji, kita lupa, tak kita bagikan. Akhirnya meninggal dia. Maka seolah-olah sekarang tahun 2010, seolah-olah dia masih hidup. Begitu cara membagi. Berapa harga tanah ini? Harga tanah ini 1 miliar. Dia masih hidup nih, iya. Keluarkanlah jatah dia berapa? Jatah dia 1/4, 250 juta. Kasihkanlah. Tapi dia udah meninggal Pak Ustadz. Basihkanlah ke ahli waris dia. Bulat, kumpulkan anak-anaknya. Ini jatah ayah kalian 2010, berarti ayah kalian hidup. Kalian pula lah berbagi. Maka berbagilah anak-anaknya dari 250 juta tadi, berapa jatahnya masing-masing sesuai dengan hukum fikih. Tapi orang yang menahan tadi, banyak-banyaklah kau beristighfar minta ampun, karena si Fulan tadi semestinya bisa dia bangun masjid, menyantuni anak yatim, tapi gara-gara kau tahan, tak beramal soleh dia, terhalang amal. Kedua, yang kedua itu kalau misalkan warisannya dalam bentuk properti, rumah atau tanah, karena sulit untuk menjual, apa boleh sementara itu pakai kayak berita acara gitu, bahwa untuk anak pertama sekian, yang laki-laki, anak kedua, yang perempuan, apa boleh tuh sampai laku dijual.
Wa amruhum syura bainahum, orang-orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Duduk inventarisir berapa harta warisan bapak kita. Ada ruko di sana 2. Ada tanah kebun kelapa sawit di sana 3 hektar. Ada di sana sawah padi 5 hektar. Ada di sana mobil. Siapa yang kira-kira ekonominya sulit, perlu duit cash cepat? Oh, si Anu dengan Anu. Kau ruko cepat jualnya. Kau salah. Siapa di antara kita adik-beradik ini yang secara ekonomi mapan, tak perlu duit cepat? Itu ada rumah. Kau bertiga. Angka nominal, pasang harga, penetapan harga agak-agak. Kalian bertiga karena mapan ekonomi, 1 dokter spesialis, 1 dokter COVID, dan COVID paling banyak duitnya karena ini. Lalu kemudian ini bidan. Kau yang banyak duit, kalian jatah ini rumah. Musyawarah. Untuk yang sawah padi sana ada 2 mampu, yang 1 tak mampu tapi mesti masukkan sana. Musyawarah. Yang bertiga nih bagi 100 juta, 33 juta, 33 juta. Kata yang 2, kau kan perlu duit sekarang, ya kita bayar aja sekarang. 33 juta kami keluarkan berdua, ambil, tinggal kami berdua. Harga 100, waktu 50. Tulis. Nanti kalau kita mati, tuliskan semua. Budaya tulis menulis dalam Islam. Iqra, baca. Apa yang mau dibaca kalau tak ada tulis menulis? Nabi menyusun 30 orang tulis menulis. Sampai hari ini masih ada suku yang tak bisa tulis menulis. Suku Sakai di Riau, suku Kubu anak Talang, anak dalam di Jambi, Baduy, sampai hari ini tak menulis. 14 abad setelah Nabi Muhammad masih ada orang tak menulis hari ini. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi di tengah umat yang ummiyin, tak bisa tulis. Budaya menulis zaman dulu pantang, tak boleh. Disitulah Islam menunjukkan mesti menulis. Waliyaktub bainakum. Kenapa sekarang orang tak mau menulis? Tulislah, duduk bersama, ambil materi 10.000, tulis. Apa namanya itu terkait dengan surut Isra dan Mi'raj? Apakah ada salat sunat Isra ketika tidak di masjid macam sekarang kita mau Isra? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Salat subuh di masjid. Kalau ada orang yang berani mengatakan bisa di rumah, bisa di mall, bisa di hall, bisa di convention hall, bisa di gor, maka dia bertanggung jawab atas fatwanya. Saya dalam masalah fikih tak berani berfatwa. Kalau ada pendapat ulama, saya pilih yang paling ketat. Itu metode saya. Kalau dalam masalah fikih, saya ambil pendapat ulama. Kalau ada 5 pendapat, saya pilih yang paling ketat. Begitu manhaj Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ruwaina fil ahkami syaddatna. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami syadid. Dalam masalah muamalah, saya longgar. Dalam masalah hukum, saya ketat. Kenapa? Karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jadi kalau kita mau salat duha. Tapi kalau ada di antara antum yang mau salat sunat isyraq, kata ustaz kami boleh. Tapi bukan kata saya. Supaya nanti di akhirat ketika ditanya,
Kenapa kau sholat Isra? Kata Ustaz Somad, bukan kata aku, tak pernah ya Allah. Tapi saya tak menyalahkan kalau dia pakai pendapat Ustaz dia. Jadi kalau wanita perempuan nggak ada sholat Isra baru, karena kan mereka sholatnya rata-rata di rumah. Perempuan sholat di masjid, mana hukum asal perempuan sholat di masjid? I'takafa Rasulullah SAW thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal. I'tikaf itu 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam saja boleh di masjid, apalagi yang 10 menit. Itu menunjukkan perempuan. 2. Perempuan keluar dari masjid sampai kami tidak mengenalinya karena mereka menutup diri bimurutihinna, dengan kain panjang. Keluar perempuan dari masjid Nabawi, kami tak mengenalinya sambil tutup panjang. 3. Nabi kalau meluruskan shaf, kata Nabi, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Berarti ada perempuan. 4. Seorang perempuan sholat di masjid Nabawi berpegang dengan tali. Jadi kalau begitu pada shaf perempuan di Masjid Nabawi itu ada tali di atas, dipasang. Berpegang dia dengan tali, dikepitnya tali itu. Kenapa? Ayat imamnya panjang, dia mengantuk. 5. Babun nisa. Siapa yang masuk dari babun nisa, cambuk, kata Umar bin Khattab. Mana mungkin ada babun nisa kalau tak ada nisa? Lalu hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di dalam rumah, di pekarangan rumah, lebih baik dalam rumah, lebih baik dari kamar, adalah ketika terjadi fitnah. Tapi ada khususiyah untuk perempuan, di dalam rumah ada namanya musallal bait. Nabi masuk ke rumah sahabat. Aina turidu an usolli, kata Nabi. Sahibul bait, di mana kau mau aku sholat di rumahmu ini? Di situ ya Rasulullah. Sholatlah Nabi di pojok. Sholatlah Nabi di pojok. Tempat sujud Nabi di pojok itu ngambil barokah, dijadikan sebagai musallal bait. Itulah muncul istilah musalla. Adapun yang di luar rumah tempat sholat tapi tak ada Jumatnya, namanya masjid. Adapun tempat sholat di dalam rumah tak ada sholat Jumatnya, namanya musallal bait. Di musallal bait itulah perempuan. Sholat dia di situ, i'tikaf dia di situ. Boleh perempuan i'tikaf di musallal bait menurut Hanafi. Jadi kalau ada perempuan hari ini yang tak bisa ke masjid, tak ada mahram, menimbulkan fitnah, maka dia sholat subuh di musallal bait, habis itu dia i'tikaf, lalu kemudian dia sholat sunat isyraq. Wallahu a'lam. Jangan kemana-mana, kita nantikan setelah yang